Halo anak-anakku sekalian, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kita kali ini, kita akan belajar tentang kalimat saran atau pendapat pada sebuah teks bacaan. Nah, kita masih belajar di tema 4, subtema yang ketiga. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah, ayo kita belajar bersama. Nah, yang pertama menemukan kalimat saran dalam teks percakapan. Karena kali ini kita berbicara tentang hak dan kewajiban, maka di sini teks percakapan yang dimaksud adalah teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan. Apa sih teks percakapan itu? Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Topik. Apa itu topik? Topik adalah pokok pembahasan. Pokok pembahasan. Misalkan pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga, atau pembahasan tentang daur hidup hewan, atau pembahasan tentang kehidupan di daerah pedesaan misalkan. Itu contoh topik. Ya, topik atau pokok pembahasan. Nah, setelah kalian menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan, kalian juga dapat menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Menyusun kalimat saran, ya. Kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks tentang topik tertentu. Misalkan tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Itu contoh topik ya. Karena kali ini kita berbicara tentang hak dan kewajiban dalam bertetangga. Ya, makanya di sini banyak teks tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, kalimat saran yang kalian temukan dalam teks tadi dapat disusun setelah menemukan permasalahan dari teks. Kalau kita membuat kalimat saran, kita harus temukan dulu permasalahannya apa agar kita dapat membuat kalimat saran atau pendapat kita berdasarkan permasalahan tersebut. Nah, oleh karena itu kita perlu mencermati teks agar menemukan kalimat-kalimat yang menunjukkan permasalahan dari teks tersebut. Setelah kalian menemukan permasalahannya, kalian memberikan saran atau pendapat-pendapat kalian. Setelah itu, setelah kita membaca dan menemukan permasalahan, pendapat-pendapat tersebut, pendapat yang sudah kita buat berdasarkan permasalahan itu tadi, disusun menjadi kalimat penyelesaian masalah. Kita yang menyusunnya sendiri. Dari pendapat atau saran-saran kita tadi, kita menyusunnya menjadi kalimat penyelesaian masalah. Ya, seperti itu. Nah, kalimat permasalahan dan saran dapat juga kita buat dalam bentuk bagan agar lebih mudah. Ya. Bentuk bagan atau diagram itu sangat mudah bagi kita dalam mengingat informasi penting tersebut. Itu sangat membantu kita. Kita membuat atau menulis informasi berdasarkan teks dalam bentuk bagan, itu dapat membuat kita mengingatnya lebih cepat. Ya. Mengingat tentang informasi dari teks tersebut. Nah, saat menulis informasi penting dalam bentuk bagan atau diagram, kita harus menggunakan kata-kata baku dan kalimat yang sesuai ejaan yang benar.
Ya, kita harus menggunakan kalimat atau kata-kata yang benar, yang sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Harus sesuai dengan itu ya. Nah, itu tadi cara menemukan saran dalam suatu teks percakapan dan juga cara menemukan permasalahan dari teks, lalu kita membuat penyelesaian atau saran atau pendapat kita terhadap masalah tersebut. Ya, kalau kita menemukan masalah atau kita mau membuat sebuah saran berdasarkan teks, kita harus menemukan masalah dari teks tersebut dengan cara membaca teks tersebut dengan saksama. Setelah kita membaca dengan saksama atau teliti, setelah itu kita dapat menemukan masalahnya apa. Setelah kita tahu masalahnya, kita dapat membuat kalimat saran atau pendapat kita untuk masalah tersebut. Ya, sebenarnya materinya itu sama saja ya dari subtema 1 sampai subtema 4, hanya tentang membuat kalimat saran berdasarkan teks atau berdasarkan permasalahan yang sudah ada. Ya. Nah, setelah kalian menonton video ini, kalian diminta untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Salah satu tugasnya adalah membuat sendiri permasalahan, ya, membuat permasalahan sendiri, lalu kalian membuat saran sendiri, ya. Buat dulu masalahnya apa, lalu membuat kalimat sarannya, ya. Nah, materi kita hari ini hanya sampai di sini saja. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat kalian pahami. Oke, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.